Oke dulur, jumpa lagi dengan Media Kampung. Sudah lama tidak jumpa, sekali berjumpa tidak lama-lama. Baik, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang kelinci, yang mana Media Kampung seharusnya adalah channel yang membahas tentang semua yang ada di kampung, tapi kita masih terfokus dengan kelinci ini. Masih sangat menarik. Pada hari ini kita membuat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di awal tahun bulan Januari. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya ketika di bulan Januari merupakan musim penghujan di Indonesia. Maka dari itu tidak jauh dari bahasan itu kita akan membedah apa sih tantangan dan juga keuntungan memelihara kelinci pada musim hujan. Bagaimana videonya? Cekidot. Berbicara dengan tantangan, kita awali dengan tantangan dulu ya. Yang enak-enak belakangan. Yang penting kita tantangannya dulu. Nah, apa sih tantangan untuk memelihara kelinci ini ketika musim hujan seperti ini? Nah, tentunya ada beberapa hal, tidak hanya satu saja, melainkan kita punya beberapa poin yang mungkin bisa untuk menjadi garis besar bagi kita selaku pelaku pemelihara ternak kelinci. Beberapa tantangan dalam memelihara kelinci di musim hujan antara lain yang pertama adalah kesehatan. Ini sudah pasti, musim hujan dapat meningkatkan resiko penyakit dan infeksi pada kelinci karena kelembapan yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang lebih cocok bagi pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Nah, ini jangan salah ya, bukan jamur-jamur yang sering tumbuh di kebun ataupun di pekarangan, sawah dan lain sebagainya ketika musim hujan, tetapi jamur yang ada pada tubuh kelinci sehingga menyebabkan penyakit. Yang kedua adalah kandang. Kandang kelinci perlu dilindungi dari air hujan yang berlebihan. Jangan sampai kelincinya basah kuyup gara-gara air hujan. Air hujan yang masuk ke kandang dapat membuat lingkungan menjadi lembab dan beresiko terhadap kesehatan kelinci. Nanti kelincinya kedinginan, basah kuyup, kita repot bawa selimut. Nah, itu susah lagi. Yang ketiga adalah tentang pemanasan. Di beberapa daerah nih, ketika musim hujan dapat disertai dengan penurunan suhu udara, apalagi di daerah pegunungan. Hal ini membuat penting untuk memastikan kelinci kita tetap hangat dan terlindungi dari suhu yang terlalu rendah. Walaupun kelinci sudah mempunyai bulu yang tebal, punya selimut mandiri, tetapi ketika suhunya itu turun, maka kita selaku pemelihara atau majikannya ataupun yang penyayangnya itu harus bersiap siaga. Yang keempat adalah pemeliharaan. Pada musim hujan, perawatan kesehatan dan kebersihan kelinci perlu diperhatikan dengan lebih cermat. Keringkan kandang secara rutin dan pastikan kelinci tetap kering dan juga bersih. Yang kelima adalah ketersediaan makanan. Musim hujan dapat mempengaruhi ketersediaan rumput atau sayuran untuk kelinci. Lah ini pastikan untuk menyediakan makanan yang cukup untuk kelinci dan memastikan kebersihan makanan dari kontaminasi air hujan. Karena biasanya ketika musim penghujan ini kita susah untuk mencari rumput yang kering. Walhasil mungkin kita bisa dapatlah rumput-rumput yang masih basah sedikit, nanti kita wajib untuk mengeringkannya. Terlebih lagi kalau rumputnya terlalu basah, terlalu banyak mengandung air, akhirnya membuat kelinci kita juga terkena kembung. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak apa-apa nih kelincinya ketika dikasih makanan habis dari kebun langsung dikasihkan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita waspada, sedia payung sebelum hujan. Begitulah kira-kira. And the next, tadi kita sudah membahas beberapa dari tantangan
Maka ini yang nikmat-nikmat, yaitu beberapa keuntungan memelihara kelinci ketika di musim hujan. Antara lain yang pertama adalah ketersediaan air. Jelas, musim hujan biasanya berarti ketersediaan air yang lebih baik. Ini dapat membantu dalam menyediakan air bersih dan segar untuk kelinci tanpa harus terlalu bergantung pada sumber air buatan. Ini yang pertama untuk daerah teman-teman yang mungkin susah airnya. Maka sekarang sudah ada sumber air Sodekat itu kan di iklan, kalau kita lihat iklan. Ini didekatkan sama yang punya langit dan bumi, diturunkanlah hujan. Yang kedua adalah perawatan bulu. Kelinci sering mengalami masalah dengan bulu mereka, terutama jika bulu mereka panjang. Lah, musim hujan dapat membantu membersihkan bulu-bulu kelinci secara alami, membantu mengurangi resiko terkena parasit dan menjaga kebersihan bulu. Ini agak kontra dengan yang tadi ketika di tantangan, tetapi di sisi lain musim hujan ini juga membantu perawatan bulu. Maka ya pinter-pinternya kita selaku pemelihara kelinci, bisa dibersihkan setiap hari tempat kandangnya, bulunya dan lain sebagainya, sehingga kelinci tidak basah tetapi mereka dapat merawat bulunya secara alami dan baik. Yang ketiga yaitu ketersediaan makanan. Musim hujan seringkali berarti pertumbuhan tumbuhan yang lebih subur dan ketersediaan hijau-hijauan yang lebih baik untuk kelinci. Ini dapat diartikan kita bagaimana cara mengolahnya. Stok makanan iya banyak, kita mau ngambil dimanapun ada, rumput ada, daun pepaya ada, daun pisang ada. Tetapi bagaimana cara kita mengolahnya supaya tidak berbahaya untuk kelinci kita. Ini dapat membantu dalam menyediakan makanan segar dan bergizi tentunya untuk kelinci. Maka kita pinter-pinter untuk membuat makanan mereka tetap kering, kemudian nanti disuguhkan sehingga terlihat lebih sehat untuk kelinci kita. Yang keempat yaitu suhu yang lebih sejuk. Di beberapa daerah musim hujan sering disertai dengan penurunan suhu udara. Hal ini dapat membuat kondisi lebih nyaman bagi kelinci yang rentan terhadap suhu panas. Apalagi teman-teman yang tinggal di daerah pesisir atau teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan yang suhunya cenderung panas. Ini sangat berarti bagi kelinci karena kebiasaan mereka itu kan kepanasan terus. Sudah pakai selimut, kepanasan, akhirnya diturunkan hujan, kemudian suhunya turun, mereka menjadi lebih nyaman. Meskipun demikian, pemilik kelinci perlu tetap memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan kelinci selama musim hujan untuk memastikan bahwa kelinci tetap sehat dan bahagia. Begitulah kira-kira video pada kali ini membahas tentang tantangan dan juga keuntungan memelihara kelinci. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa teman-teman yang senior memberi komentar di kolom komentar, kritik, dan saran. Kemudian bagi teman-teman yang masih pemula bisa bertanya. Insya Allah kalau kita ada kesempatan kita akan menjawabnya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you.